Hai semua, saya Nafi. Selamat datang di channel Nafi Trust. Di video kali ini kita akan membahas tentang dampak perang dagang AS-Tiongkok 2018-2020 terhadap nilai tukar USD, JPY, dan peran Yen sebagai safe haven. Periode 2018 hingga 2020 ditandai oleh memuncaknya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang menimbulkan gejolak di pasar keuangan global. Salah satu indikator yang terpengaruh signifikan adalah nilai tukar dolar AS terhadap Yen Jepang, USD, JPY. Yen Jepang dikenal sebagai mata uang safe haven, yakni mata uang yang cenderung diburu investor pada saat terjadi ketidakpastian atau risiko global tinggi. Sebagai contoh, Jepang merupakan negara kreditur terbesar di dunia sehingga yen kerap dianggap sebagai tempat berlindung saat terjadi gejolak ekonomi. Akibatnya, pada masa krisis atau ketegangan geopolitik, yen cenderung menguat terhadap dolar, nilai USD, JPY menurun. Sebaliknya ketika risiko mereda, yen melemah dan USD, JPY meningkat. Kronologi 2018, awal perang dagang dan respons pasar. Maret 2018, kekhawatiran memuncak. Presiden AS Donald Trump mulai merealisasikan ancaman tarif terhadap Tiongkok. Pada 22 Maret 2018, Trump mengumumkan rencana tarif sekitar USD 50-60 miliar untuk produk Tiongkok terkait dugaan praktik dagang tidak adil. Keesokan harinya, pasar global gonjang-ganjing ancaman perang dagang membuat bursa saham dunia merosot dan investor lari ke aset aman seperti yen Jepang. Sentimen risk-off ini mendorong yen menguat signifikan terhadap dolar. Nilai USD JPY turun, yen makin kuat, mendekati kisaran terendah tahun itu, 105 per USD pada akhir Maret 2018, terlemah bagi dolar di 2018. Dengan kata lain, pengumuman tarif AS pertama tersebut langsung mengerek permintaan yen sebagai safe haven di tengah kekhawatiran dampak perang dagang terhadap ekonomi global. April 2018, sinyal meredanya ketegangan. Di awal April, muncul harapan meredanya konflik. Presiden Cina dalam pidatonya di Boao Forum, 10 April 2018, berjanji akan membuka akses pasar Tiongkok dan menurunkan tarif impor, misalnya pada mobil. Janji ini menenangkan investor yang gelisah akan eskalasi perang dagang, sehingga selera risiko pulih sejenak. Aset safe haven pun melemah, yen jatuh nilai seiring pasar saham global rebound setelah pernyataan Cina. Pergerakan ini menunjukkan pola sebaliknya. Ketika ketegangan dagang mereda, investor beralih dari yen ke aset berisiko, menyebabkan yen melemah terhadap USD. Juli-September 2018 tarif timbal balik, perang dagang benar-benar dimulai. AS resmi menerapkan tarif tahap pertama sebesar 25% terhadap barang Tiongkok senilai 34 miliar dolar Amerika pada 6 Juli 2018, dibalas seketika oleh Tiongkok dengan tarif setara. Selanjutnya, AS dan Tiongkok saling menerapkan tarif tambahan. AS menargetkan total 250 miliar dolar Amerika impor Tiongkok, Tiongkok balas dengan tarif pada USD 110 miliar impor AS secara bertahap. Sepanjang paruh kedua 2018, ketidakpastian meningkat dan pasar keuangan berfluktuasi tajam. Pada awal Oktober 2018, USD JPY sempat mencapai puncak sekitar 114 yen. Dolar menguat saat itu, karena investor sempat optimis dengan perundingan dagang dan ekonomi AS masih kuat. Namun, memasuki Q4 2018 risiko global melonjak, kekhawatiran perang dagang yang berlarut, ditambah pengetatan suku bunga Federal Reserve, memicu aksi jual besar-besaran di pasar saham AS, S&P 500 anjlok tajam pada Oktober-Desember 2018. Dalam kondisi volatility tinggi ini, yen kembali diburu sebagai safe haven. Menjelang akhir 2018, yen menguat dan USD JPY turun ke kisaran bawah 110. Puncaknya, pada awal Januari 2019 terjadi flash crash yen, peristiwa lonjakan nilai yen yang sangat cepat. Desember 2018, Januari 2019, flash crash. Pada 2 Januari 2019, Apple Inc. mengejutkan pasar dengan mengumumkan penurunan proyeksi pendapatan, seraya menyalahkan perlambatan penjualan di Tiongkok akibat perang dagang. Kabar ini membuat investor panik akan perlambatan ekonomi global. Imbasnya, para pelaku pasar bergegas mencari perlindungan ke yen, memicu lonjakan nilai yen yang dramatis dalam waktu singkat. Dalam insiden flash crash 3 Januari 2019 tersebut, terjadi di sesi Asia saat likuiditas pasar tipis, dolar AS sempat anjlok hingga hanya bernilai sekitar 105 yen, level terkuat yen sejak Maret 2018. Meskipun pergerakan ekstrim ini sebagian dipicu faktor teknis, stop loss dan likuiditas rendah, namun secara fundamental menegaskan status yen sebagai mata uang safe haven. Ketika kondisi memburuk tiba-tiba, yen dipilih investor sebagai aset aman. Perkembangan 2019, puncak eskalasi dan lonjakan safe haven yen. Awal 2019, gencatan sementara. Setelah gejolak akhir 2018, AS dan Tiongkok mencoba meredakan tensi. Kedua negara berunding intensif selama Januari-April 2019. Optimisme sempat muncul bahwa kesepakatan dagang akan tercapai. Hal ini tercermin pada pelemahan yen relatif di kuartal pertama 2019, investor berani masuk kembali ke aset berisiko, mengurangi permintaan yen. USD JPY naik dari level flash crash ke sekitar 110.112 pada April 2019, dolar menguat terhadap yen. Bahkan,
USD JPY mencapai puncak tahunannya 11207 pada 24 April 2019, didorong harapan akan tercapainya deal dagang. Namun, tren ini berubah drastis saat negosiasi mandek di Q2. Mei 2019, negosiasi gagal dan tarif naik. Di awal Mei 2019, harapan damai dagang sirna seketika. Presiden Trump menuduh Tiongkok mundur dari kesepakatan dan menaikkan tarif impor Tiongkok. Tarif 200 miliar dolar Amerika barang Tiongkok naik dari 10% menjadi 25% efektif 10 Mei 2019. Tiongkok membalas dengan tarif pada 60 miliar dolar Amerika barang AS. Eskalasi mendadak ini mengguncang pasar. Saham-saham global jatuh dan imbal hasil obligasi AS turun saat investor berlindung ke aset aman. Yen kembali menguat signifikan. Menjelang akhir Mei 2019, Yen mencapai level terkuat 2 minggunya sekitar 109,15 Yen per USD, padahal baru sebulan sebelumnya dolar di 112 Yen. Koran People's Daily milik pemerintah Tiongkok bahkan mengancam penggunaan ekspor logam rare earth sebagai senjata dagang, menambah kecemasan pasar. Risk aversion global ini menunjukkan setiap kali konflik memanas, Yen menguat didorong arus flight to safety. Juni 2019, G20 Osaka, meredanya sementara. Pada pertemuan G20 di Osaka akhir Juni 2019, Trump dan Presiden Cina sepakat melanjutkan dialog dan menunda tarif tambahan baru. Kabar ini memicu relief rally, pasar saham naik dan Yen sempat melemah sedikit karena tensi mereda. Meski begitu, gencatan dagang ini hanya sementara. Agustus 2019, puncak ketegangan dan Yen menguat tajam. Bulan Agustus 2019 dianggap banyak analis sebagai puncak gejolak perang dagang. Dimulai awal Agustus, Trump mengumumkan rencana tarif 10% untuk sisa impor Tiongkok USD 300 miliar, sehingga praktis semua impor Tiongkok kena tarif. Tiongkok merespons dengan membiarkan mata uangnya yuan terdepresiasi melewati level psikologis 7 per dolar, terlemah dalam 11 tahun. Langkah Tiongkok ini membuat AS menyebut Tiongkok sebagai manipulator mata uang. Kekhawatiran akan perang dagang total dan perlambatan ekonomi global memuncak. Investor global bereaksi dengan memborong aset safe haven, emas naik, obligasi pemerintah diburu, dan Yen Jepang melonjak nilainya. Yen bahkan mencapai level tertinggi dalam sekitar 1,5 tahun terhadap dolar AS pada pertengahan Agustus 2019. Pada akhir Agustus, setelah kedua negara saling menerapkan tarif tambahan, Cina mengenakan tarif balasan 75 miliar dolar Amerika, Trump merespons menaikkan lagi tarif yang ada, Yen tercatat menguat sekitar 3,5% terhadap dolar sejak awal tahun 2019. USD JPY saat itu jatuh mendekati 105 Yen, posisi terkuat Yen sejak flash crash Januari. Akhir Agustus 2019, sentimen berayun cepat. Ketidakpastian membuat pasar sangat sensitif terhadap pernyataan apapun. Contohnya pada 26 Agustus 2019, KTT G7 di Prancis, Presiden Trump mengklaim bahwa pejabat Tiongkok menelpon dan ingin kembali bernegosiasi. Pernyataan ini sejenak menyulut sentimen risk on. Dolar dan saham menguat, sedangkan Yen dan aset aman lain melemah. Namun, tak lama kemudian pihak Tiongkok meragukan klaim tersebut, sehingga sentimen balik lagi ke kekhawatiran dan Yen pun bertahan kuat. Peristiwa ini menggambarkan volatilitas tinggi USD JPY di tengah perang dagang. Berita positif dapat sementara melemahkan Yen, tapi tanpa bukti konkret, pasar kembali ke modus cemas. Oktober-Desember 2019 menuju kesepakatan Phase 1. Pada Oktober 2019, perundingan tingkat tinggi di Washington menghasilkan rancangan kesepakatan parsial yang disebut Phase 1. Kedua pihak mengisyaratkan kemajuan. AS menunda tarif tambahan yang dijadwalkan, dan Tiongkok berkomitmen peningkatan pembelian produk AS. Berita ini membawa angin segar ke pasar finansial. Investor mulai percaya konflik mereda, Yen sebagai safe haven mengalami tekanan, investor keluar dari Yen. Dolar menguat versus Yen misalnya pada Desember 2019 saat muncul kabar kesepakatan final akan diteken, USD JPY melonjak ke sekitar 109,110. Reuters melaporkan dolar naik ke level tertinggi 2 minggu terhadap Yen pada 12 Desember 2019 setelah muncul kabar bahwa AS dan Tiongkok mencapai kesepakatan dagang prinsipil menjelang tenggat tarif baru. Yen sendiri tetap diakui sebagai aset aman, karena status Jepang sebagai kreditor dunia. Namun ketika tekanan geopolitik mereda, daya tarik Yen menurun dan aliran modal beralih ke aset yang lebih berisiko atau imbal hasil lebih tinggi. Awal 2020, kesepakatan fase 1 dan munculnya risiko global baru. Januari 2020 fase 1 ditandatangani. Pada 15 Januari 2020, AS dan Tiongkok resmi menandatangani kesepakatan dagang fase 1. Isi utamanya termasuk pembatalan sebagian tarif yang direncanakan, komitmen Tiongkok membeli lebih banyak produk AS, dan beberapa langkah di bidang perlindungan kekayaan intelektual. Penandatanganan ini menandai meredanya perang dagang untuk sementara. Sentimen pasar awal 2020 cukup positif, ketidakpastian tarif menurun, sehingga safe haven kurang diminati. USD JPY sempat naik ke puncak sekitar 111,9 Yen pada 20 Februari 2020, mencerminkan Yen yang relatif lebih lemah di tengah optimisme kesepakatan dagang. Q1 2020, pandemi COVID-19 mengubah situasi. Belum lama menikmati angin segar dari perdamaian dagang, dunia dihadapkan pada risiko global baru, pandemi COVID-19. Pada akhir Januari 2020, berita menyebarnya virus corona dari Wuhan mulai mengguncang pasar Asia.
Kekhawatiran akan dampak ekonomi pandemi segera mendorong investor kembali berburu aset aman. Yen Jepang kembali menguat karena persepsi safe haven-nya. Di akhir Januari, yen naik ke level tertinggi 2/2 minggu terhadap dolar seiring meningkatnya kekhawatiran virus. Tren penguatan yen berlanjut memasuki Februari-Maret 2020 ketika pandemi menghantam Eropa dan Amerika. Pasar saham dunia anjlok, dan resesi global tak terelakkan. Meskipun pada puncak kepanikan Maret 2020 ada fenomena dash for cash yang sempat menguatkan dolar AS, karena semua orang mencari likuiditas dolar, yen tetap bertahan kuat relatif. Bank Sentral AS, Fed, yang memangkas suku bunga ke nol dan menggelontorkan stimulus besar akhirnya melemahkan dolar, sehingga yen kian perkasa di paruh kedua 2020. Menjelang akhir 2020, yen mencapai titik terkuat tahunannya sekitar 103 yen per USD, level terkuat yen dalam beberapa tahun. Ini berarti sepanjang 2018-2020, yen secara neto menguat terhadap dolar. USD JP turun dari kisaran 112 pada awal 2018 menjadi 103 di akhir 2020, didorong serangkaian episode risk-off termasuk perang dagang dan pandemi. Kesimpulannya, perang dagang AS-Tiongkok 2018-2020 berdampak nyata pada nilai tukar USD JPY, terutama melalui mekanisme perubahan sentimen risiko global. Setiap eskalasi besar dalam perang dagang, misalnya pengumuman tarif baru atau gagalnya negosiasi, mendorong peningkatan permintaan terhadap yen sebagai aset safe haven, sehingga yen menguat terhadap dolar AS. Kita melihat contoh konkret di Maret 2018 ketika ancaman tarif awal muncul, yen naik. Pada pertengahan 2019 saat konflik memuncak, yen mencapai level terkuat tahunannya, hingga Agustus 2019 ketika ketegangan memuncak dan yen menembus rekor terkuat 1,5 tahun. Sebaliknya, ketika ketegangan mereda atau muncul harapan perjanjian, investor berani keluar dari yen, menyebabkan dolar menguat versus yen. Contoh, setelah kesepakatan fase 1 diumumkan. Peran yen sebagai mata uang safe haven semakin menonjol dalam periode ini. Status Jepang sebagai kreditor bersih global dan likuiditas pasar yen yang dalam membuatnya menjadi pilihan utama di saat krisis. Bahkan di luar isu perang dagang, faktor risiko global lain seperti kekhawatiran resesi, gejolak geopolitik lain, hingga pandemi COVID-19 turut mendukung penguatan yen. Pada intinya, yen berfungsi layaknya barometer sentimen pasar. Ketika awan risiko menggelayut, yen cenderung menguat, ketika langit cerah, yen melemah. Bagi investor dan pelaku ekonomi, periode 2018-2020 memberikan pelajaran jelas bagaimana dinamika geopolitik, perang dagang, terjalin dengan arus modal internasional, dan mengapa yen dijuluki safe haven, kinerjanya yang cemerlang saat krisis membuktikan reputasi tersebut. Dengan memahami kronologi ini, publik dapat lebih mudah mengerti kaitan antara berita perang dagang dengan fluktuasi kurs yen, dalam kerangka sederhana bahwa ketidakpastian yang lebih tinggi yen lebih kuat, dan sebaliknya. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya dan memberitahu saya pandangan Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.